Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari kitab Tuhan untuk melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan di sepanjang hidup hari-hari yang sudah kita lewati hingga saat ini. Marilah kita berdoa. Kami mensyukuri atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan, atas perbuatan-Mu hingga saat ini. Kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Mampukan kami untuk memahami akan kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan kami bersyukur, bersukacita atas bimbingan-Mu di sepanjang hidup yang kami sudah lewati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari kitab 1 Tesalonika, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. 1 Tesalonika, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan merenungkannya, dan secara khusus memberlakukan di setiap kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap perjalanan kehidupan kita yang kita lewati, tentunya kita sudah memasang target atau kita sudah membuat rencana-rencana, tujuan-tujuan yang tentunya memberikan kegembiraan atau sukacita bagi kehidupan kita. Namun terkadang target, tujuan-tujuan, rencana-rencana yang kita sudah susun tidak semua memberikan sukacita bagi kehidupan kita. Ada perjalanan yang kita lewati tentunya memiliki hambatan-hambatan yang juga membuat kita gagal mendapatkan target atau rencana atau tujuan yang kita sudah canangkan bagi kehidupan kita. Tetapi apakah kemudian kita sebagai anak-anak Tuhan melihat dan merasakan kenyataan itu? Kita gagal memenuhi target dalam perjalanan kehidupan kita. Kemudian kita kehilangan sukacita. Kita kehilangan kegembiraan dalam hidup kita. Salah satu mahkota seorang Kristen di tengah perjalanan kehidupan, meskipun di tengah kegagalan, meskipun di tengah-tengah krisis, meskipun di tengah-tengah tantangan atau pergumulan kehidupan ini, adalah bersukacita. Bersukacita dalam bahasa Alkitab, dalam teks Ibrani disebut simka sameach, atau dalam teks Yunaninya disebut carah, yang secara harafiah bisa diartikan adalah kegembiraan, adalah sukacita yang tak tertahankan, yang sangat memberikan sukacita yang besar walaupun kondisi tidak menguntungkan, atau sukacita yang kita dapatkan tidak terpengaruh oleh karena keadaan-keadaan sulit yang kita alami
dalam kita menggapai harapan, dalam kita menggapai tujuan, dalam kita menyusun rencana-rencana. Itulah yang disebut sukacita. Sukacita yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika hendak memberikan pengajaran rohani kepada jemaat yang ada di Tesalonika supaya mereka tidak berputus asa tak kala mereka harus menemui banyak kegagalan ketika mereka mengalami krisis kehidupan. Paulus hendak memberikan nasihat bahwa sebagai orang percaya dalam kondisi apapun juga tidak menguntungkan. Kita tidak terpengaruh oleh keadaan seperti itu. Tetapi sukacita di dalam konteks keimanan, Paulus ingin mengatakan bahwa kegembiraan, sukacita tetap kita perlihatkan walaupun badai, walaupun krisis, walaupun ada persoalan, walaupun ada target-target yang tidak terpenuhi dalam perjalanan kehidupan kita, kita harus bersukacita. Mengapa Paulus mengatakan itu? Bagi Rasul Paulus, sukacita itu bagian dari kehidupan iman anak-anak Tuhan. Bahwa bersukacita merupakan kesaksian anak-anak Tuhan yang sudah dibarui dan hidup di dalam Kristus. Itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa salah satu mahkota seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Yesus adalah bersukacita. Apa tujuan dari sukacita yang hendak disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika dan bagi kita sekalian? Yang pertama adalah sukacita itu hendak membawa kita pada hidup dalam pengharapan hanya kepada Allah. Bahwa orang yang bersukacita itu tetap menang walaupun dia mengalami krisis, walaupun dia mengalami kegagalan-kegagalan kehidupannya, tapi tidak mempengaruhi akan rencana masa depannya, karena dia percaya bahwa Tuhan tetap berada di dalam hidupnya. Yang kedua, tidak lain adalah supaya kita tidak mudah dikendalikan oleh kesedihan, supaya kita tidak mudah dikendalikan oleh kemurungan karena ada target atau tujuan atau rencana-rencana yang tidak kita dapatkan dalam kehidupan ini. Nah, tidak mengherankan kalau Paulus menekankan kepada jemaat Tesalonika supaya mereka tidak kehilangan identitas sebagai anak-anak Tuhan. Itulah mengapa jemaat yang dikasihi Tuhan, kata Amsal, obat manjur bagi hidup kita adalah bergembira, bersukacita. Ada seorang dokter yang bernama Eliana Dewi. Dia mengatakan bahwa orang yang hidup dalam sukacita pasti hidupnya selalu awet muda. Dan seorang ahli psikologi mengatakan orang yang bersukacita akan mengurangi ketegangan jiwanya.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengutip seorang hamba Tuhan yang mengatakan demikian. Yang pertama, Billy Graham pernah mengatakan bahwa sukacita adalah karakter ilahi yang memampukan anak-anak Tuhan, yang memampukan orang percaya melewati masa-masa yang sukar. Yang kedua, seorang uskup yang bernama Stephen Neal mengatakan bahwa orang yang bersukacita adalah orang yang mampu menaklukkan dunia, atau orang percaya mula-mula adalah orang penuh sukacita, sehingga mereka mampu mengalahkan dunia ini. Nah, resep sukacita itu tidak bisa ditemukan, saudara-saudara, dimanapun. Hanya ada satu tempat, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berangkat dari itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah melewati hari lepas hari di tengah kehidupan kita, sukacita membawa kita untuk bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin tidak sebanyak apa yang kita sudah rencanakan, atau mungkin kita belum mendapatkan apa-apa, tapi percayalah bahwa ketika kita memperlihatkan sukacita, itu berarti kita sudah memperlihatkan karakter ilahi dalam kehidupan kita. Bersukacitalah, bergembiralah, karena itu membuat kita akan melewati masa-masa yang sulit di tengah-tengah kehidupan ini. Dan percayalah bahwa orang yang bersukacita, dia akan menemukan kehidupan yang baik bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih. Ajarkanlah kami untuk bersukacita, bergembira. Tak karena kami sudah melewati banyak kisah dalam kehidupan perjalanan hari yang kami lewati. Mungkin ada target-target yang kami belum dapatkan, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kami mendoakan semua anak-anak Tuhan dalam berbagai perjalanan hidup mereka. Ketika mereka membawa harapan-harapan hidup mereka kepadamu ya Tuhan, dengan berbagai karya mereka, Tuhan sempurnakan. Ketika mereka bergumul, kiranya Tuhan menopang mereka. Mendoakan akan hidup keluarga mereka masing-masing. Berikan yang terbaik. Kami mendoakan akan semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, melalui gembala-gembala sidang, melalui para pendeta-pendeta, khususnya di jajaran GPIB. Tuhan berkati dalam tugas pekerjaan terkhusus hamba bersama keluarga. Tuhan topang dan kuatkan kami agar kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati segala aktivitas gereja Tuhan di muka bumi, khususnya gereja GPIB. Mendoakan majelis sinode GPIB, mupel GPIB, lembaga-lembaga gereja, yayasan-yayasan Kristen. Biarlah Tuhan berkati visi misi Kristus di tengah dunia lewat situasi yang ada sekarang. Tuhan menyempurnakan dengan penggunaan teknologi ya Tuhan. Memberkati bangsa dan negara ini lewat pemerintah di pusat, pemerintah di setiap daerah untuk bekerja sama, mengelola negara yang berdasarkan rancangan Tuhan dengan bingkai Pancasila. Dan mereka diberikan hikmat bijaksana di dalam menangani akan COVID-19 ini Tuhan, agar semua teratasi dengan baik. Memberkati ya Tuhan Yesus seluruh keberadaan pasien-pasien COVID di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah mereka, khususnya anak Tuhan. Memberkati para pekerja-pekerja atau petugas-petugas medis. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, sehingga mereka dalam melaksanakan tugas pelayanannya, khususnya merawat pasien COVID, mereka diberikan sukacita di dalam Tuhan. Ya Tuhan Yesus, apapun yang kami sudah lakukan dalam kehidupan kami ini, dalam perjalanan yang kami sudah lewati, ajarkanlah kami menikmati sukacitamu. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Haleluya. Amin.